شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang dipenuhi oleh keberkahan, yang di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar mereka melakukan perbuatan baik di dalamnya dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena perbuatan dosa dan maksiat memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan badan dan hati, di samping memberikan kesialan yang nyata bagi hidup umat dan bangsa. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, perlu diketahui bahwa perbuatan dosa dan maksiat memiliki dampak yang buruk. Bukankah setiap keburukan dan penyakit yang terjadi di dunia dan di akhirat disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat? Dan apakah kalian tahu kenapa Adam dan Hawa harus dikeluarkan dari surga? Dan apa yang membuat iblis harus diusir dari kerajaan langit? Dikutuk, diubah wujud lahir dan batinnya, dari dekat menjadi jauh, dari rahmat menjadi laknat, dari elok menjadi jelek, dari surga menjadi neraka yang menyala-nyala. Dan apa yang membuat angin topan menghantam kaum Ad sehingga mereka mati bergelimpangan di atas tanah laksana batang-batang pohon kurma yang sudah tumbang, serta Allah Subhanahu wa taala meluluh lantahkan bangunan, tanaman, pepohonan dan binatang ternak mereka. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-167, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Sesungguhnya dialah Allah akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tibakah saatnya bagi kita untuk menyadari bahwa kelemahan, pertikaian, permusuhan dan penindasan musuh yang kita alami saat ini itu disebabkan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jin ayat yang ke-17, "Wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-Nya, niscaya akan ditimpakan kepada mereka azab yang amat berat. Dan apakah kalian tahu, kini umat Islam benar-benar hidup pada era keterasingan terhadap Islam. Kini kita hidup di tengah-tengah para penyeru neraka jahanam, na'udzubillahi min zalik. Dan betapa luas kebesaran Allah terhadap hambanya. Tidak cukupkah peringatan-peringatan itu bagi anda, wahai hamba-hamba Allah? Tidak bergunakah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian-kejadian masa lalu maupun masa kini? Maka hendaknya bagi umat muslim agar mereka bertaubat dari segala perbuatan dosa yang mereka lakukan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil sekalipun. Karena sebab dosa itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu itu disebabkan oleh perbuatan dosamu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu.
Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencegah bencana terhadap individu dan masyarakat. Seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pada bulan Ramadan ini kita semua bisa memperoleh pahala yang besar, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat supaya kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.